Setelah dulu sempat memframing Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang terlalu banyak janji, kali ini anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini kembali menggiring opini publik dan membuat fitnah keji terhadap Deddy Mulyadi. Ia seolah-olah menuding Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak suka terhadap agama Islam. Pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja, jangan pandang itu, tolong. Woi! Jangan bawa-bawa nama masjid dan pesantren untuk menggiring opini. Ada orang yang panik saat Deddy Mulyadi melakukan rasionalisasi dana hibah. Anggota DPRD dari PKB itu bicara soal doa, soal hening, soal tuntunan. Sangat menggelikan. Tapi di balik tutur katanya yang lembut, ia sematkan serangan-serangan politik yang keji dan menjijikan. Dia bilang, pemerintah sekarang lebih suka tontonan daripada tuntunan. Pemerintah tidak suka kepada pesantren. Hibah ke masjid, ke pesantren, dan ke lembaga-lembaga keagamaan, khususnya agama Islam, dihapus. Seolah-olah Deddy Mulyadi ini anti-Islam. Ini bukan kritik, ini manipulasi dan penggiringan opini. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teka bagian Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik kayak macan kedong pun. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah. Apa yang sebenarnya anti pesantren? Siapa yang sebenarnya tidak suka Islam? Orang yang membiarkan pesantren dimanfaatkan oleh yayasan fiktif, atau orang yang membela kehormatan pesantren dari bancakan anggaran dana hibah. Kalimat seperti pemerintah lebih suka tontonan daripada tuntunan adalah contoh klasik dari retorika hampa. Kalimat yang kosong isi dan sesat logika. Ia bukan sedang membela agama, ia sedang menyembunyikan kepentingan. Dia bilang pesantren sudah ada sebelum sekolah formal. Ya, benar. Dan karena itulah pesantren butuh perlindungan dari permainan kotor para mafia anggaran. Bukan jadi alat tawar-menawar politik. Bukan jadi jalur bancakan. Sejarah pesantren bukan untuk dimanfaatkan politisi yang cari perhatian. Itu warisan luhur. Dan bukan alasan untuk melegitimasi sistem yang rusak. Politisi semacam ini tahu dia tidak bisa berbuat banyak. Maka dia mainkan narasi sentimen. Politisi ini tidak sedang membela agama. Ia hanya melakukan pekerjaannya secara konsisten, yaitu terus menyerang kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi dari dulu, sambil mengunyah dengan nikmat gaji dari rakyat. Siapapun yang menyebut Deddy Mulyadi anti-Islam karena menertibkan dana hibah, tidak lebih dari sedang membodohi publik dan melecehkan intelektualitas umat. Pesantren itu tempat mulia, bukan tempat sembunyi para politisi bermental pengemis. Deddy Mulyadi tidak anti-Islam. Dia hanya anti terhadap politisi-politisi tengik yang hanya bisa mengadu domba. Dia tidak menghapus bantuan. Dia menyingkirkan ranah suci dari korupsi. Dan jika itu membuatmu gerah, tanyakan pada rakyat yang katanya engkau wakili. Siapa yang salah? Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Sekanjengan nanti itu nyamuk. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD. Kang Deddy terima kasih, itu di stop. Kenapa? Dicari orang bagus itu penanganan terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar.
Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niel yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 Hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Narugru. Kan saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan Kemendag.